Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Sebenarnya channel YouTube ini udah lama aku buat. Dulu itu niatnya mau diisi konten-konten solo gitu, tapi karena kesekian sih, karena sekian kemageran dan kesibukan, jadi ekspektasi itu nggak terrealisasi sama sekali. Terrealisasi mungkin ada beberapa video-video sholawat, cover-cover sholawat gitu, tapi bukan aku yang nyanyi. Dan karena aku lagi bener-bener pengen ngelakuin sesuatu, udah capek mager. Gimana sih, mager kok capek ya. Jadi aku kemarin iseng-iseng bikin Q&A, naruh kolom pertanyaan gitu di Instagram. Yang kali ini kita bakal bahas nikah muda. Kenapa kok aku milih tema nikah muda? Karena itu relate sama kenyataan aku sekarang, karena aku pelaku nikah muda. Seperti itu. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk dan bener ini pertanyaannya serius-serius. Aku kira kayak azan. Oke, jadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom pertanyaan. Aku kira pertanyaannya bakal nggak seserius ini, tapi ternyata pertanyaannya serius-serius. Pertanyaannya nggak banyak, ya lumayan lah ya, tapi kalau aku jawab di story itu bakal panjang banget. Jadi aku buat ini biar agak niat gitu ya. Gimana dong? Agak niat. Ya niat lah. Oke. Jadi wait, aku mau buka dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama dari @tarik napas. Nama Instagramnya menarik banget ya. Ini orangnya kayaknya juga menarik deh. Kalian bisa kepoin Instagramnya @tariknapas. Pertanyaannya adalah, apa yang bikin Mbak Nisrina yakin untuk nikah muda? Oke, sebelumnya aku mau cerita sedikit. Jadi dulu aku nggak ada ekspektasi buat nikah muda sama sekali. Dulu itu aku pengennya aku lulus dulu, kerja dulu, terus baru nikah. Pokoknya nggak ada ekspektasi aku buat nikah muda. Jadi nggak kepikiran sama sekali buat aku nikah muda. Terus tiba-tiba aku sama si suami ini kan udah kenal lama, kita udah saling tahu satu sama lain. Terus apa itu namanya, orang tua aku juga udah tahu karena memang kita satu organisasi dan base campnya itu kebetulan di rumah aku, jadi kan sering tahu gitu kan ya. Terus habis itu ketika aku di semester 4 mungkin ya, semester 3 kalau nggak salah ya, aku lupa, kita itu ada selisih paham, kemudian kita lost kontak, kemudian apa itu namanya, pokoknya nggak hubungan sama sekali. Terus satu waktu dia itu ke rumah mau ambil barang yang kebetulan itu ada di aku barangnya. Terus habis itu ya biasa aja dia ke rumah, terus tanpa ada angin lewat, tiba-tiba ya aku nyamperin terus duduk di sebelahnya. Terus tanpa basa-basi beliau bilang, cepet itu ya, cepet lamar adik gitu. Hah? Kita bengong dong dua-duanya, maksudnya apa ya gitu. Ya cepat, nanti apa itu namanya, ayah ibunya Mas itu suruh segera ke rumah gitu katanya. Aku kayak nggak bisa ngomong apa-apa, cuma diem terus. Hah? Nggak, pokoknya ya shock aja gitu. Terus waktu itu, waktu hari aku udah balik ke dalam, dia bilang tenang aja gitu, nggak gitu, nggak bakal gitu. Terus setelah dia bilang gitu, aku tetap nggak tenang. Ternyata ayahku itu serius dengan apa yang beliau ucapkan gitu kan. Jadi teman-teman, ini tuh bukan cuma kemauan aku, tapi juga kemauan orang tua aku. Nanti untuk alasannya aku jawab di pertanyaan selanjutnya gitu ya. Terus habis itu singkat cerita, aku sholat istikharah. Beberapa kali aku sholat nggak ada jawaban. Kemudian saat terakhir waktu mendekati hari H ya, mendekati hari yang ditentukan sama orang tua aku buat lamaran itu, aku mimpi. Cuma mimpinya itu
nggak jelas itu mimpi apa. Cuma ketika aku bangun itu aku dikasih perasaan yang mantep banget buat mengiyakan apa itu namanya, lamaran itu, tunangan gitu ya maksudnya. Terus habis itu tiba-tiba aja aku tuh WhatsApp suami gitu kan, terus bilang kalau iya aku mau gitu, tapi aku butuh ketemu dulu buat bahas beberapa hal gitu, bahas beberapa hal yang harus kita sepakati sebelum kita menikah gitu. Seperti itu. Jadi apa itu namanya, yakinnya itu waktu itu aku dikasih keyakinan ketika aku apa itu namanya sholat istiqoroh itu. Jadi itu kayak perasaan yang tiba-tiba muncul setelah aku istiqoroh gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi pertanyaan selanjutnya, ini biar nggak panjang-panjang ya videonya, nanti kalian bosen lihat aku ngomong aja. Oke. Wait, gimana dari @muhimma01, gimana cara ngimbangin diri antara perkuliahan dan pernikahan? Ini ada titik-titiknya apa ya setelahnya ini? Itu pokoknya pertanyaannya, gimana cara ngimbangin diri antara perkuliahan dan pernikahan. Oke. Jadi tadi aku udah bilang kalau sebelum nikah itu aku mengajukan beberapa syarat, bukan syarat sih sebenarnya, tapi itu komitmen atau kesepakatan kita buat nanti setelah menikah. Jadi aku komitmen sama suami itu pokoknya aku harus tetap kuliah, walaupun nanti S2 dia harus tetap ngizinin, dan alhamdulillahnya dia ngerti banget dan dia tetap mengiyakan itu. Terus dia juga bilang ya kenapa harus dihalang-halangi kalau itu niat baik gitu kan. Terus kalau seimbang antara kuliah sama nikah ya berjalan gitu aja. Jadi karena kita itu sama-sama workernya ya, aku juga ngajar gitu kan, aku juga kuliah. Jadi kalau pagi ya biasa kita lakuin aktivitas pagi, nyiapin sarapan dan lain-lain, itu ritual istri ya pasti. Terus dia berangkat kerja, kita ketemu itu kalau mau maghrib, menjelang maghrib. Jadi dia pulang kantor itu sekitar jam 5. Aku kalau pulang dari sekolah dari ngajar itu sekitar 3:30. Jadi hampir sama kita pulangnya. Terus setelah itu ya udah sama seperti itu aja, jadi ngalir gitu aja, kita nggak bikin ribet gitu sih intinya. Oke, lanjut nih ya. Kok ada yang salam sih? Oke, maaf tadi sponsor lewat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @puji_kristiawan_. Tinggal di mana kak? Oh ya, aku sekarang tinggal di Jombang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Sambong Duku, dekat sama kota lah, bisa dibilang aku di Jombang kotanya. Itu ya. Oke. Lanjut dari Kak Sofi Hanifa. Aku suka dia nggak suka aku. Dia suka aku, tapi aku nggak suka dia. Apa ini sebab jomblo ya? Gitu ya. Kadang kita itu susah untuk menentukan perasaan gitu ya, sama memilih. Ya mungkin itu memang karena kamu jomblo gitu ya. Gimana dong aku jawabnya? Kasih referensi jawaban di kolom komentar ya, buat pertanyaan dari Kak Sofia Nifa. Aku suka dia nggak suka aku, ya begitulah. Terus kamu suka siapa sekarang? Gitu. Oke. Dan selanjutnya dari @nandaresti75. Kak, gimana waktu awal minta kortu kalau mau nikah muda? Tadi udah aku ceritain ya, kalau ini itu bukan kemauan aku, sebenarnya bukan kemauan aku, tapi memang aku disarankan untuk menikah pada waktu itu. Oke. Dulu orang tua aku juga nggak ada ekspektasi untuk menikahkan aku di usia yang sekarang ini. Tapi masalahnya adalah nggak tahu kenapa mungkin orang tua aku takut atau gimana gitu ya. Terus tiba-tiba beliau punya niatan seperti itu, karena memang aku juga udah kenal
udah nggak usah nunggu apa lagi, kayak nggak bagus kalau lama-lama. Padahal kan aku udah udah nggak ada hubungan gitu loh sama dia, sempat nggak ada hubungan, terus kenapa tiba-tiba ayahku nyuruh, terus tiba-tiba kita nikah. Ya yang namanya jodoh gitu ya. Jadi meskipun kita menghindarinya kayak apa, kalau itu memang jodoh ya kembali lagi gitu. Jadi bukan aku yang minta kakak ini dulu, malah orang tua aku gitu. Tapi finally-nya aku juga menerima ya, karena aku diberi kemantapan itu tadi ya. Oke, selanjutnya dari Kak @iza_id. Di saat teman-teman sekelas sudah pada hamil, gimana rasanya Kak? Nggak pengen. Oke, jadi teman-teman, di kelas aku itu ada beberapa yang udah nikah, terus ada beberapa yang udah hamil gitu kan. Oke, aku jawab sejujur-jujurnya di sini ya. Gimana rasanya Kak? Ya pasti pengen dong, naluri orang yang udah nikah itu pasti mereka pengen punya momongan gitu kan. Tapi kembali lagi sama komitmen aku sama suami di awal, lebih ke komitmenku sih. Suami itu ngikutin aja, bukan ngikutin, tapi memang suami juga berkeinginan demikian. Jadi aku nggak memaksakan kehendakku, itu memang kehendak kita berdua. Jadi kita itu mau karena aku masih sekolah juga, karena aku masih kuliah juga, jadi kita itu bukan menunda sih, tapi bentaran dulu gitu loh. Bentaran dulu, kita mau nyelesain target dulu ya, kuliah ini maksudnya. Kemudian setelah kuliah nanti baru kita insya Allah program gitu. Karena just for sharing aja ya teman-teman, aku itu orang yang parno banget sama anak kecil. Parnonya gimana? Aku lihat zaman sekarang yang udah nggak karu-karuan, dampak dari gadget dan lain sebagainya. Pokoknya zamannya itu udah zaman yang buruk banget. Pengaruh itu bisa datang dari mana aja. Jadi aku benar-benar mau nyiapin dia supaya di zamannya nanti dia itu bisa menghadapin zaman yang jahat ini gitu loh. Jadi aku benar-benar mau nyiapin itu gitu. Jadi doain aja ya, semoga nanti setelah kuliah segera dikasih gitu ya. Jadi tapi buat kalian yang misal nggak setuju sama pendapat aku ini, kalian boleh kok kasih saran atau komentar gitu ya. Aku welcome banget. Gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya dari @topics20. Rasanya nikah muda itu gimana Kak? Terus sisi bahagia dari nikah muda itu gimana? Gitu. Oke. Rasanya nikah muda, aku nggak tahu kenapa, aku rasanya biasa aja. Terus kalau ditanya sisi bahagianya itu apa ya? Sisi bahagianya bahagia kita hidup sama orang yang kita sayang gitu kan, maksudnya. Ya finally aku sayang dia, ya gimana? Dia udah jadi suami aku, gimana aku nggak sayang ya? Jadi kayak setiap hari itu banyak pelajaran gitu ya. Kita jadi bisa apa-apa bareng, terus ngerjain ini bareng, terus pokoknya bahagianya banyak lah. Kita jadi bisa jalan bareng, terus nggak khawatir buat ditelepon sama orang tua gitu, suruh pulang gitu maksudnya. Pokoknya kita bisa melakukan hobi kita sama-sama. Itu yang paling bikin aku ngerasa kayak nggak ada yang buruk dari nikah muda gitu. Itu hanya pandangan aku ya, yang aku rasakan. Kalau kalian tanya selisih dan lain sebagainya, itu pasti ada dong, pasti ada. Tapi lagi-lagi itu kembali sama bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Oke, selanjutnya dari Kak Fitri Rahayu Alfai gitu ya, dari Kak Fitri Rahayu. Apa visi dan misi Anda ketika nikah muda? Oke, karena dari ceritanya di awal udah gitu ya. Jadi setelah memutuskan untuk nikah muda, visi misinya itu pasti mau jadi lebih baik ya. Terus habis
habis itu aku tetap mau menyelesaikan semua target-target yang udah aku buat sebelum nikah dulu, sebelum aku memutuskan untuk menikah. Jadi harus tetap aku kejar dan aku realisasikan semuanya. Jadi aku nggak mau menikah ini menghalangi semua mimpi-mimpi yang sudah aku buat gitu. Jadi jangan jadikan alasan nikah itu menghalangi apapun yang udah kamu rencanakan sebelumnya. Nikah itu harusnya malah bikin kamu itu semangat, terus kamu punya dorongan ganda dari suami kamu. Jadi jangan sampai jadiin nikah itu alasan untuk tidak terrealisasinya mimpi-mimpi yang sudah kalian buat. Sayang doang kalian udah udah merangkai sedemikian rupa, kemudian kalian ditakdirkan untuk menikah terus itu kandas begitu aja, kan sakit ya gitu. Jadi lebih baik terus mendapat keberkahan dari pernikahan itu sendiri gitu. Ternyata Kak Fitri Rayu ini tanya 2. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya, bagaimana Anda meminta restu? Aduh, formal banget ya Anda. Bagaimana Anda meminta restu orang tua ketika mau menikah? Oke. Jadi tadi udah aku ceritain kalau aku nggak yang menyatakan mau menikah, tapi memang ini kesepakatan bersama lah. Kita ngomong gitu aja ya, biar nggak kesannya aku kayak disuruh nikah gitu sama orang tua aku. Padahal orang tua aku juga punya alasan kenapa mereka menyuruh aku nikah gitu kan. Jadi ini kesepakatan bersama. Jadi memang udah dapat restu dari beliau, dan si suami inilah yang masuk kriteria beliau gitu teman-teman. Jadi gini ya intermezzonya, ini buat intermezzo aja. Kayak aku itu nggak cari orang yang sesuai standar, maksudnya itu harus kaya, terus harus ganteng, harus punya jabatan tinggi dan lain sebagainya, itu enggak. Beliau itu punya standar, beliau suami jadi anak-anaknya itu mereka minimal pernah mondok gitu, jadi pernah tinggal di pondok, pernah menimba ilmu di pondok gitu lah. Kebetulan si suami aku ini dia itu 12 tahun di pondok gitu, dan beliau, orang tua aku juga bilang, terutama ayahku itu bilang, ayah itu nggak butuh orang yang bisa ngasih ayah itu harta atau pokoknya materi gitu ya. Ayah cuma pengen ayah itu diajikan, kalau dalam bahasa Jawanya itu diajeni gitu loh, jadi dihormati gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya dari @selfcare_id. Ini pertanyaannya agak melenceng sih dari dari tema, tapi nggak apa-apa. Kunci awal bisnis or cookies. Oke. Sebelum menikah dulu aku tuh udah bikin planning gitu. Aku harus punya usaha sendiri, terus entah itu di bidang fashion atau di bidang kuliner dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang masih passion aku gitu. Terus karena aku masih sibuk kuliah dan ada kegiatan ngajar juga, jadi kayak ketika mau memulai itu ada aja gitu, karena mungkin waktu ya. Terus karena pandemi ini aku harus mikir 2 kali dong, karena aku nggak bisa diem aja, masa aku diem gini gitu kan. Terus akhirnya aku mulai berani buat bikin usaha ini gitu. Pertama aku pesimis sih, karena memang usaha, ketika kita mau membuat usaha itu cobaannya atau yang paling menentukan itu adalah konsumen kan gitu ya. Aku takut kalau pemasaran aku nanti itu kurang, terus habis itu konsumen itu nggak terlalu suka sama produk yang aku keluarkan gitu kan. Pokoknya dengan segala ketakutan, tapi finally aku berani gitu.
Singkat cerita, akhirnya aku bikin beberapa varian, terus disambut baik sama konsumen gitu, disambut baik sama orang-orang. Awal buka pre-order itu yang masuk 20. Aku target di bulan puasa itu cuma bikin 70 toples aja gitu kan. Terus ternyata peminatnya banyak, dan alhamdulillah di 1 bulan puasa itu kita bisa sekitar berapa ya waktu itu, sekitar 300 atau 400 toples. Itu kok gelap sih? Oke, sekitar 300 atau 400an toples. Itu ada hampersnya juga, jadi benar-benar bikin aku semangat buat ngelanjutin itu. Tapi itu tadi juga kendalanya adalah peminat kue kering ketika Ramadan dan selesai Ramadan itu beda. Jadi gimana nanti kontinunya kita harus benar-benar kreatif buat bikin produk kita itu tetap diminati sama masyarakat gitu. Jadi doain ya, semoga bisnis yang lagi aku rintis ini berjalan istiqomah, terus sesuai harapan gitu ya. Mohon doanya teman-teman. Dari tadi waktu aku ngomong tuh ya, terus aku lihat hasil videonya itu kenapa kayak sayup gitu ya mata aku, tapi perasaannya enggak, sendu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @ipenwppnu_sambong. Wah, ini penuh PPNU di aku sendiri ya. Masukkan untuk tim lembaga LORS kami dong, Mbak. Oke. Jadi dalam organisasi itu kita itu nggak cuma dituntut buat kalau di PPNU ya kegiatan gitu aja, tapi kalian harus bisa mengambil makna dari kegiatan yang kalian bikin gitu ya. Aku nggak ngada-ngada ya, lembaga LORS itu apa sih? Pokoknya ini aku kasih masukannya buat organisasi kalian aja ya. Jadi kalau sekarang aku lihat itu banyak organisasi-organisasi yang itu hanya sebagai alibi gitu. Alibi buat apa? Alibi buat anak-anak ketemu dengan lawan jenisnya gitu. Itu yang aku lihat sih. Dan yang aku rasakan kayak mereka itu semangat karena ada seseorang di situ. That's not the point ya. Jadi kalau kalian mau gabung sama organisasi itu, make sure kalau kalian bakal dapat something dari organisasi tersebut. Jadi ada feedbacknya gitu loh dari kalian. Jadi tetap semangat buat berorganisasi. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari @fk Salwa. Peraturan ta'arufan apa aja ya kak? Peraturan ta'arufan gimana dong? Kasih tahu dong teman-teman, peraturan ta'arufan itu gimana? Oke. Kalau peraturan ta'arufan sendiri mungkin udah banyak yang tahu ya, ketemu terus habis itu saling tanya, karena konteksnya ta'arufan itu kan tidak menjalin hubungan tapi langsung menanyakan saling kenal dengan batasan syariat Islam gitu kan. Jadi ya seperti itu kalian, tapi kebanyakan kalau ta'aruf itu konteksnya dijodohkan gitu ya. Jadi aku nggak terlalu tahu, pokoknya intinya kalau sesuai dengan agamanya berarti ketemu dengan didampingi, kemudian ditanya, saling balik tanya, mengajukan pertanyaan seperti itu. Ya nggak sih, aku salah nggak sih? Mohon maaf ya teman-teman, ini beneran karena aku emang jawab sebisa aku, nggak dilebih-lebihin gitu loh. Jadi sorry. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @Iga Bestari, that's my love, temen terlove ini ya. Gimana sih caranya mematahkan stigma masyarakat kalau nikah muda jelas karena ada sesuatu? Kalau nikah muda jelas karena ada sesuatu. Karena ada sesuatu ini apa ya maksudnya? Itu ya, ada apa itu namanya? Kayak ada apa? Ada tanda kutip gitu. Oke, kita nggak bisa mematahkan stigma masyarakat dengan omongan ya, dengan kayak kita ngasih tahu mereka kalau
kita itu nggak gini, kita nggak gini. Masyarakat nggak bakal menggubris itu. Mereka lebih suka untuk membicarakan sesuatu yang seperti itu, yang nggak benar-benar dibicarain. Itu memang udah hukum alamnya demikian gitu kan. Cara mematahkan stigma mereka adalah dengan pembuktian. Jadi ketika misal kalian memutuskan untuk menikah muda, kemudian banyak yang kayak memandang sebelah mata kalian, ya kalian buktikan aja kalau kalian nikah muda itu juga bisa berhasil gitu. Kalian nikah muda juga tetap bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian, dan kalian nikah muda juga endingnya nggak bakal jadi wanita yang hanya urus rumah terus habis itu seperti itu. Karena mereka karena kebanyakan kalau ini di sekitar aku ya, kebanyakan mereka tuh bakal kok buru-buru nikah sih, padahal kan ya sayang masuk kuliah, nanti kalau udah hamil dan lain sebagainya pasti udah nggak bisa ngurus gini seperti itu. Jadi cara mematahkan stigmanya ya dengan pembuktian kalau kita itu nggak seperti yang mereka pikirkan, seperti itu ya. Jadi kalau buat sama omongan mereka nggak akan. Terus ini jawabnya aku singkat-singkat banget soalnya udah panjang banget kan. Karena di desaku ini sama dari Kak Tiga Bestari, karena di desaku gitu mereka kurang terbuka menerima nikah muda, nggak melulu karena ada sesuatunya maksudnya apa ya? Menerima nikah muda, oke. Nggak cuma di desanya Kak Iga aja deh, kayaknya di semua tempat juga seperti itu. Karena kita hidup di zaman yang beda dari zaman dulu, yang kebanyakan orang itu nikah di umur yang muda. Kalau sekarang itu kalau nikah muda pasti diartikan sebagai negatif gitu ya, yang kayak mungkin nikah muda karena hamil duluan dan lain sebagainya gitu ya. Kembali lagi itu tadi, jadi buat mereka melek sama kenyataan bahwa nikah muda itu enggak melulu tentang seperti itu. Dan finally respon sekarang maksudnya di tetangga-tetangga aku juga ini relate ya, maksudnya nyata mereka tuh kayak oh iya ya ternyata nggak seperti yang kita pikirkan gitu. Jadi kalau untuk omongan enggak, tapi perilaku kita kemudian hasilnya seperti itu. Oke. Ada beberapa yang tanya di lewat WA juga. Oke. Aku bacain dulu ya sebelum nanti aku kasih intermezzo lagi. Dari Kak Wahda nih. Apa yang harus dilakukan setelah nikah, Kak? Kan masih muda nih. Cara berpikirnya untuk rumah tangga gimana gitu. Oke. Apa ya yang dilakukan setelah menikah? Sebenarnya gini loh teman-teman. Wait. Kesedap. Sebenarnya gini. Memang sebelum menikah dan setelah menikah itu berbeda, karena kita punya tanggung jawab dua gitu, tanggung jawab terhadap suami kita harus melayani dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian membuat itu sesimpel seperti kalian sebelum menikah, maksudnya kalian tetap menjalankan kewajiban itu, terus kalian tetap melakukan aktivitas kalian seperti biasa, itu bakal terasa biasa aja gitu loh. Jadi kalian tetap bisa melayani suami kalian, misal dengan mempersiapkan nyiapin makan dan lain sebagainya, terus nemenin dan lain sebagainya ya, terus sama kalian melakukan aktivitas kalian itu sama aja gitu loh. Jadi jangan membuat pemikiran nanti ketika setelah menikah tidak seperti sebelum menikah. Itu kalau menurut aku nggak berlaku banget gitu sama aku. Jadi aku setelah nikah juga tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Tambahannya hanya ada suami yang harus diperhatikan ya pasti ya, terus yang harus dihormati, kemudian yang harus pokoknya ada tambahan tanggung jawab gitu aja deh setelah menikah. Jadi jangan buat pemikiran-pemikiran yang itu belum terjadi gitu loh. Jadi tapi gini, oke. Ini berusaha objektif ya aku ya. Tapi kadang ada ketika kita nikah muda terus pasangan kita itu ternyata nggak seperti yang kita harapkan gitu. Mereka nggak mau satu komitmen dengan kita. Ini yang sulit. Jadi makanya saran aku sih, kalau kalian mau nikah kenalin dulu pasangan kalian. Terus kalau kalian punya
apa tuh namanya, unak-unak atau apa itu disampaikan sebelum nikah aja nggak apa-apa. Jadi biar nanti ketika setelah menikah itu kalian nggak kaget dengan apa tuh namanya, apa ya, bukan aturan sih, keinginan suami kalian gitu. Jadi memilih pasangan itu juga perlu gitu. Karena gini, nikah itu bukan kayak peta kompet yang kalau kalian kalah itu bisa pulang gitu loh. Jadi itu bukan sesuatu yang main-main memang, dan harus dipikirkan. Jadi kalau kalian mau memutuskan untuk nikah muda, yaitu dari kenalin dulu suami kalian, terus sampaikan apapun yang harus apa namanya disepakati berdua gitu. Jadi itu yang penting. Jadi nggak, kalau ditanya bedanya apa sebelum nikah sama setelah nikah ini kalau manis ada yang jadi sandaran, tidak bisa bersandar. Sorry itu teman-teman. Jadi oke. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Iin. Ini Kak Iin ini Korea, terus Munshida juga, suaranya enak banget. Kalian bisa kepoin IG-nya, apa ya namanya, aku lupa. Oke, Mbak, dulu awal nikah kaget nggak? Yang biasanya nggak gini jadi gini. Oke. Jujur kaget ya, kagetnya itu dulu sebelum nikah aku malas-malasan banget orangnya, terus kayak ngelakuin apapun itu suka hati. Tapi setelah nikah karena aku punya, kok gelap lagi sih, setelah nikah karena aku punya tanggung jawab, jadi aku harus bisa sesuaikan untuk tetap melakukan tanggung jawab aku sebagai istri gitu aja sih. Jadi apa tuh namanya, setelah nikah itu perubahannya nggak terlalu signifikan, karena aku tetap bisa main sama teman-teman, aku tetap bisa hangout sama mereka, suami aku tetap ngasih oke, wait. Jadi setelah aku nikah itu aku tetap bisa keluar sama teman-teman aku, terus aku tetap bisa hangout sama teman-teman gitu, aku tetap bisa, pokoknya apa yang aku lakuin sebelum nikah itu tetap aku bisa lakukan setelah nikah. Pokoknya dengan syarat aku harus izin, itu aja sih, itu yang dikasih suami aku. Pokoknya kalau kegiatannya nggak merugikan diri aku sendiri, terus kayak bermanfaat, itu suami nggak pernah menghalangi aku untuk itu. Jadi selagi itu baik buat aku dan nggak menyalahi aturan agama, ya suami aku elu aja, jadi mempersilahkan gitu. Jadi aku tetap, kalau kalian misal mau ngajak aku jalan, aku tetap bisa diajak jalan kok, tenang aja. Meskipun aku nikah, aku se-fleksibel ini. Nyatanya dulu itu teman-teman aku banyak bilang gitu kan, nanti kalau kamu setelah nikah pasti kamu susah banget buat diajak keluar. Nyatanya yang susah diajak keluar adalah mereka-mereka yang bilang pasti kamu nanti susah diajak keluar, karena mereka sibuk sendiri, malah aku yang kayak banyak waktu gitu. Seperti itu. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi apa tuh namanya, sebenarnya kalau kita membahas lebih panjang lagi nikah muda itu nggak, babnya itu banyak banget itu loh, jadi nggak akan ada habisnya. Karena ini suatu pembahasan yang menarik banget, khususnya buat aku karena aku pelaku nikah muda. Tapi lagi-lagi aku tekankan sama kalian gini, jangan membuat pemikiran yang belum terjadi di yang akan datang. Kayak jangan nanti kalau udah nikah gini, jangan, karena kalian nggak bakal tahu nanti gimana gitu. Kalian bakal ketakutan sendiri sama apa yang kalian pikirkan sekarang gitu. Jadi dulu waktu aku memutuskan untuk menikah itu karena aku udah ada komunikasi sama suami kalau nanti harus gini, harus gini. Jadi ketika setelah menikah ya kita berjalan sesuai apa yang kita rencanakan gitu teman-teman. Jadi apa tuh namanya, singkat cerita dari kisah nikah muda aku itu tadi, nggak semuanya ya, jadi hanya beberapa mewakili pertanyaan teman-teman. Jadi saran dari aku adalah kalian jangan misal aku membicarakan tentang nikah muda gini, terus kalian tiba-tiba pengen nikah muda terus kayak ikut-ikut, jangan ya. Make sure kalau kalian benar-benar siap buat nikah
terus siap, mental kalian juga siap buat apa tuh namanya, berganti status. Jadi jangan karena ikut-ikutan nikah muda keren dan lain sebagainya, misal karena udah banyak yang nikah muda, jangan. Jadi tetap harus disiapin matang-matang banget. Kalian juga harus kuat mental dan lain sebagainya, tapi tetap santai, tetap berjalan sesuai alurnya. Jangan dibikin sebuah pernikahan itu adalah penghambat dari apa yang udah kalian rencanakan sebelumnya. Jadi tetap the show must go on gitu ya. Rencana-rencana yang udah kalian buat sebelumnya harus tetap terrealisasi ketika kalian sudah menikah gitu. Jadi saran dan masukan kalian juga sangat-sangat aku terima tentang topik ini. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata atau salah menjawab pertanyaan, karena manusia itu nggak sepenuhnya benar, mereka pasti punya salah ya, pasti dong. Jadi jadilah netizen yang baik, selalu berpikir positif, selalu semangat, jangan insecure sama diri kalian sendiri. Dan terima kasih sudah menonton kegabutan ini. Terima kasih teman-teman yang udah tanya, dan terima kasih untuk yang sudah support aku buat bikin video ini ya. Oke, terima kasih. Salam dari aku. Terima kasih. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.